Resep berbakti sama orang tua itu satu, jangan pernah ngomong tidak. Nggih, nggih. Wis nggih. Kecuali diperintahkan melanggar perintah Allah, itu baru kita tidak menurutinya. Siapapun itu yang merintahkan kita maksiat sama Allah, kita tinggalkan. Sama orang tua itu, ya, nggih. Walaupun orang tua kita kafir, tapi tetap kita harus berbuat baik dengan mereka. Dan yang paling penting yang pertama, apa itu? Ammal walidan, kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbuat bakti kepada keduanya. Dan kita dilarang oleh Allah untuk durhaka. Hingga Allah menegaskan dengan setegas-tegasnya tentang hal ini dan memberikan ancaman dengan ancaman yang keras buat orang yang durhaka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka, makna qadha faradha, dan Allah Tuhanmu telah mewajibkan untuk engkau tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Allah wajibkan engkau tidak boleh beribadah menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian Allah wajibkan yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Baik orang tuamu itu ada yang sudah tua atau tidak, atau satu di antaranya sudah tua, atau kedua-duanya sudah tua. Fala taqul lahuma uffin, jangan pernah sekali-kali kau mengatakan itu hus. Jangan kau berkata hus, jangan mengatakan wala tanharhuma, jangan kau keraskan suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkata-katalah engkau kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang mulia. Wahfid lahuma janahadzul, yang tawadhu, yang rendah hati kepada kedua orang tuamu. Dan apabila mereka meninggal atau mereka masih hidup pun, doakan untuknya, irhamhuma, ya Allah kasih sayangi kedua orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Ini ayat ini insya Allah banyak yang hafal kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama di sini Allah wajibkan kita bertauhid, jangan nyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kata ulama, masya Allah, seakan-akan dibarengkan, digandengkan perintah tauhid dengan perintah berbuat baik dengan orang tua. Ini begitu pentingnya perintah berbuat baik dengan kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, aku wasiatkan kepada anak-anak ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bukankah khususnya ibu yang telah hamil, menjaga di janinnya dengan kecapean, dengan payah, selama kemudian 2 tahun disusui, untuk aku wasiatkan untuk apa? Untuk terima kasih kepadaku, ke Allah, dan terima kasih kepada kedua orang tua. Dan sesungguhnya manusia akan kembali kepadaku. Hadirin, aniskurli, syukurlah kepadaku, dan terima kasih kepada orang tua yang telah sabar melahirkanmu, sabar hamil, sabar mendidikmu ketika kecil.
Jelas dua ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menegaskan setelah tauhid adalah orang tua. Dalam ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, jangan syirik dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lagi-lagi ayat itu. Maka itu ayat ini sudah jelas. Anak harus bakti sama orang tua, berkata yang baik, yang nurut. Resep berbakti sama orang tua itu satu, jangan pernah ngomong tidak. Nggih. Kecuali diperintahkan melanggar perintah Allah, itu baru kita tidak menurutinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita nggak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada sang khaliq. Siapapun itu yang merintahkan kita maksiat sama Allah, kita tinggalkan. Sama orang tua itu ya walaupun orang tua kita kafir, tapi tetap kita harus berbuat baik dengan mereka. Tidak ada alasan kita nggak bakti sama orang tua. Walaupun nanti orang tuanya juga harus mengetahui haknya sebagai orang tua itu apa. Tapi kita sekarang bicara haknya orang tua dulu, kewajiban anak. Bakti hadirin. Orang bakti sama orang tua itu nanti rezekinya diberkahi, masa depannya enak. Khususnya para santri. Santri pondok pesantren Al-Mukhlisin. Kalian jauh dari orang tua itu bukan berarti tidak bisa bakti sama orang tua. Justru masuknya kalian ke pondok pesantren itu sudah bakti, asal benar-benar ngaji. Kalau kalian malas, kalian melanggar, itu berarti kalian durhaka sama orang tua. Di pondok main-main terus nggak pernah belajar, orang tua cari uang, kerja untuk anaknya, doa, orang anaknya nggak belajar, ini berarti sudah durhaka sama orang tua. Saya pernah diceritain Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, iki rungokno santri, kupingmu bukaan ini. Ada santri ngaji di Hadramut di Yaman. Dan dulu ya Yaman Hadramut itu tidak ada telepon, tidak ada, pokoknya kalau mau ngabari cuman pakai surat. Dikirim orang mau ke Yaman, mau ke Hadramut, titip kayak no anakku surat sak duwiki mungkin wis, tidak ada transfer, tidak ada telepon, tidak ada WA, tidak ada internet, tidak ada. Itu zaman dulu itu seperti itu. Zaman saya aja waktu ngaji di Hadramut tidak ada telepon, tidak ada telepon itu saya harus ke pasar, dari pondok ke pasar untuk telepon bapak, telepon ibu jaluk duit atau titip ini ada orang mau berangkat tolong ya. Itu pun waktu itu tidak pakai argo, kayak telepon umum kan biasanya argo. Zaman saya tidak ada, pakai apa tahu nggak? Sing wong olahraga cetek murup apa sih? Stopwatch, pakai stopwatch. Jadi pas telepon tok begitu dibuka ceklek cetek stopwatch itu murup. 1 menitnya berapa ratus real, saya masih ingat ya. Kayak suwe-suwe itu eman duit gitu telepon deh suwe-suwe. Dia ngomong assalamualaikum bang, nih tolong ini ya, jebret tutup guys. Itu zaman saya ngaji di Hadramut dulu. Tapi gara-gara itu enak juga. Jadi kita tidak tahu kabar-kabar Indonesia. Santri saiki ojo meneh kabar rumah tangga. Kabar presiden bro kabeh. Politik ini akhirnya pecah semua pemikiran ini. Enggak perlu ngaji tok pulang baru lihat medan. Nah, itu dulu zaman saya dulu gitu enggak ada. Nah ini ceritanya ada bapak ngirim anaknya ke Hadramut.
di zaman seperti itu, naik kapal, naik pesawat, naik kapal, ngaji 10 tahun di Yaman sana, di Hadramut. Di Hadramut itu tempatnya ulama yang masya Allah. Tapi sayangnya anak ini begitu nyampe di Hadramut gak tau ngaji, uripe main domino. Main domino tuh di pasar tuh agak wong pasar main domino. Ya. Jadi kiriman uang bapaknya itu dipakai cuma buat makan, buat main, nggak tahu ngaji. Sampai 10 tahun gitu. Anaknya mengira bahwa bapaknya mengira kalau anaknya ini 10 tahun ngaji ya mulai wis dadi mufti, wis dadi qadhi, wis dadi alamah, wis dadi wong alim, dadi kiai gede wis. Setelah 10 tahun kirimi surat, kirimi uang, suruh pulang, sudah 10 tahun. Bingung deh, oprek mulai gak apa-apa. Nih, gak belajar, tapi ya wis pulang serbanan ngono wis apa maneh wis mulai teko Hadramut. Serbanan. Wah. Bapaknya itu saking senengnya disambut satu keluarga besar, nyambut, manggil tetangga, manggil ini anakku mulai teko Hadramut iki wis dadi wong alim iki. Temenan dadi mulai wis serbanan kayak waduh masyaallah. Bangga bapaknya, oh 10 tahun lamanya saya menanti anak saya jadi ulama. Karena biasanya kalau dikirim ke Hadramut pulang jadi wong alim. Udah hari-hari pertama mangan tok wis kepengin mangan apa pecel lagi mumpung ono pecel gaduh-gaduh nek kono gak ono apa-apa. Kasih makan ini, makan rujak, wah mau mangan tok. Dapat 1 bulan wis saiki wayahe. Sekarang waktunya ceramah, ngisi pengajian, tanya jawab. Ini banyak ustadz-ustadz ini punya permasalahan minta jawaban. Akhirnya orang-orang ini ustadz-ustadz, kiai-kiai setempat ngomong, anakmu coba kok kapan bisa didatangi, kita mau punya pertanyaan. Ulama besar datang dari Hadramut. Sudah, untuk tanggal saat ini dino iki tak siapno, disiapkan karpet, anaknya dibilang iki lho, kiai-kiai, ulama-ulama habaib mau tanya permasalahan fikih hukumnya gimana. Ojo Pak Luwes kapopo. Sudah disuruh duduk punya pertanyaan 10 pertanyaan belas kan bisa jawab. Oh ya, gak tahu apa. Maka terbukti jari ini kiai-kiai longok ngene. Kok niki belajar di Indi, Hadramut ke California. Gak bisa apa-apa. Malu bapaknya. Malu plus menyesal plus sedih semuanya. Gara-gara lihat anaknya pulang gak bisa apa-apa, sakit. Kepikiran sakit. Dapat sebulan gulanya naik. Kolesterol naik, gak karu-karuan, dirawat rumah sakit, mati. Bapaknya mati, ibunya lihat bapaknya mati, sakit juga. Dapat berapa bulan meninggal juga. Akhirnya anak pulang pesantren, gak buat orang tua bangga, malah mati semuanya. Sampai mondok yang ngono, terus mondok di Al-Mukhlisin 6 tahun, pulang dikongkon jadi imam sembahyang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la mubeng terus gak mari-mari. Dia apa sih? Kon ngaji apa ini? Akhirnya bapaknya lihat anaknya ngimami kuliah yol kifru mubeng gak balik-balik, loro, sempet, sedih. Kalau kalian sampai pulang gak bisa apa-apa,
sebab sakitnya bapak be ibu. Tapi kalau kalian punter ngimami sembahyang, begitu ngimami sembahyang, ayo saking alime maghrib mestinya kan suratnya pendek-pendek niki mboten Yasin. Alime wis wal Qur'anil Hakim. Bapake loro apa kedawan wong. Ya. Masya Allah, apal terus duduk sama orang. Nih ngasih pendapat ulama ini begini, ayat Quran, hadis Rasulullah bersabda, orang tuanya bangga, dawa umur gara-gara lo. Orang tua itu bangga kalau lihat anaknya itu pulang dari pesantren pinter. Jangan pulang, belum pulang aja kadang-kadang dikirimi videonya anaknya yang lagi jadi imam sholat atau ketika berkhutbah. Waduh, di rumah itu seneng. Coba lihat sepeda motor dolen duwe kayak mana, saking bahagianya. Makanya belajar tuh jangan main-main, kesian orang tua. Ya, kesian orang tua. Kalian kalau jadi orang bener pulang bangga orang tua. Ya, yang sakit jadi sembuh. Bahkan kalian bisa ngangkat derajat orang tua di mata masyarakat. Ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Kayak ada ceritanya ulama ini kebalikannya, ngaji di Hadramut winter, begitu pulang ustad ini kalah kabeh wis pendapat ulama. Tapi akhirnya dia mikir, sayangnya saya ini satu, saya ini alim tapi bapakku gak alim. Jadi saya agak dilihat di mata masyarakat duduk Gus lah. Nek Gus ini lah alim bin alim lah. Tapi saya bukan Gus Ustadz wis, karena bapak saya bukan kiai. Akhirnya dia mulai menipu masyarakat dan mengatakan, kamu nggak tahu sebenarnya ya bapak saya itu kiai. Hah? Oh bapakmu, oh biasa ngono kiai, kon gak roh. Kalau nggak percaya nanti kumpul ke masjid, panggil ustadz kiai-kiai, ngomong sama bapaknya, Pak, nanti saya akan buka pertanyaan, tanya jawab, yang jawab semua sampean, tapi sampean jawabannya cuma gini aja. Ulama beda pendapat, semuanya. Gimana hukumnya gini-gini? Ulama beda pendapat, semuanya. Aku nggak sing jawab. Kan bapaknya tidak bisa apa-apa, ini minta anaknya. Oh jadi bapak, asiap, gak awis. Udah dipanggil kiai-kiai, ngapunten Pak, jenengan monggo jawab supaya tahu sampai ini kalau kiai. Mboten usah pun, mboten ndak Pak tolong. Siapa ada yang punya pertanyaan? Ngapunten, apa hukumnya gini. Ulama beda pendapat. Ditelur anaknya. Itu di dalam 4 mazhab Syafi'i dan Maliki, hukumnya wajib. Tapi kalau di mazhabnya Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya tidak wajib. Dalilnya adalah ini, mereka beda pendapat karena dalil ini. Terus apa? Ada yang tanya lagi? Nih, saya mau tanya, gimana hukum ini? Pak, ulama beda pendapat. Anaknya sing jawab. Itu beda pendapat antara Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Imam Nawawi mengatakan seperti ini, Imam Rafi'i seperti ini, tapi pendapat yang mu'tamad Imam Nawawi seperti ini. Pinter. Karo aku dibayar itu tadi ya bapak kiai. Tapi ada yang curiga. Ya. Iki apa bener alim sih itu? Curiga modelnya kok jawabannya beda pendapat terus. Akhirnya dia tanya, Pak saya mau tanya, afillahi syakkun, apakah keberadaan Allah ini diragukan?
ulama beda pendapat. Oh edan nih. Oh PKI ya masa ulama beda pendapat nih. Ketemon lek goblok wis. Ya. Terus tapi karena anaknya pinter, ya, karena anaknya pinter, ngomong ketemon tiba longor ini, ya. Katanya nanti dulu, maksud bapak saya ini beda pendapat dalam i'rab nahwunya, afillahi syakkun, afillahi syakkan, afillahi syakin. Bukan intinya kalau afillahi syakkun tidak ada. Bapak saya kadang-kadang gitu, dipikir nahwunya, ya, dalam bahasa Arab, ya bulet-bulet ngono. Tapi akhirnya ketemuan di bapak longor, ya. Nah ini intinya bisa ngangkat derajat orang tua kalau anak jadi orang alim itu. Iya, jadi bapaknya itu orang biasa jadi orang hebat gara-gara anaknya. Makanya ngaji yang benar. Kamu ngaji benar itu berarti kamu bakti sama orang tua. Tapi kalau malas, kamu durhaka dengan orang tua. Belum lagi nanti bapak sudah ngirimi uang ini semua. Ini enggak belajar, ya Allah. Ya, sedih kalau lihat santri kayak gitu itu sedih. Kenapa? Mengecewakan kedua orang tua. Kemudian Rasulullah bersabda ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Jawabannya, pertama, sholat tepat waktu, jangan diundur-undur. Adzan itu kalau bisa sudah wudhu, kalau tidak bisa Allahu Akbar, langsung ambil air wudhu sholat di masjid. Itu paling bagus. Nah ini hadirin, orang Islam dimanapun Anda berada tidak akan pernah dijajah oleh orang-orang kafir kecuali karena umat Islamnya yang melalaikan Allah. Jadi kalau orang kafir mau menjajah satu negeri itu, yang dijajah itu bukan langsung tanahnya, dibuat mereka lalai dulu, masjid sepi dulu, nggak pada sholat, sibuk dengan berhura-hura, baru ketika imannya sudah tipis baru direbut. Ya. Tapi kalau sudah masjid sholat subuh kayak sholat maghrib atau lagi kayak sholat Jumat, wah sudah tidak mungkin mereka bisa. Kemudian sholat 5 waktu di masjid istimewa. Yang kedua, birrul walidain, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Yang terakhir, jihad fisabilillah. Hadirin, jihad nomor 3, birrul walidain nomor 2, sholat nomor 1.